bagian-bagian kecil itu kalau dulu ya, saya nggak tahu mungkin tergantung rumah sakitnya. Bagian-bagian kecil itu seperti mata, kulit. Nah, kalau neuro itu ada jaganya, karena kan ada stroke. Ya, stroke itu ada keadaan akut dan itu kemudian harus di MRS kan, atau MRS itu opname ya, masuk sakit. Itu pasti ada jaganya. Kalau kulit nggak ada jaganya, kecuali nanti ada kita bicarakan di terakhir kalau ada kejadian Stephen Johnson. Stephen Johnson syndrome itu adalah keadaan penyakit kulit yang paling berbahaya karena penyakit kulit tapi bisa menyebabkan kematian. Kan nggak ada orang panuan mati, ya? Oh ini ada ya masalah karena yang lain, meninggalnya karena yang lain bukan karena panunya, kan? Atau orang yang dermatitis itu ya, panuan naik itu kan ya jauh dari nyawa itu jauh. Tapi ada penyakit kulit yang Stephen Johnson syndrome itu kemungkinan untuk meninggal itu ada. Sehingga kalau ada pasien Stephen Johnson kita jaga. Kalau nggak ada, jadi kadang doanya, ya doanya kok asik kira gak tepat saja nih ya. Semoga nggak ada Stephen Johnson supaya aman. Gak enak kadang jaga di rumah sakit, enak turun kalau pasien mana, kadang nggak bisa tidur ya, bisa tidur padahal besok pagi. Jadi kalau Anda koas itu bukan berarti kalau hari ini jaga malam terus besok off, tidak. Besok pagi yo kerja lagi ya, besok pagi yo ke klinik, ke poli atau ke ruangan dan sebagainya tetap. Beda nanti dengan kalau pegawainya situ ya, perawat, bidan yang ada di situ. Macam ini ambil dokter ya, dokter itu kecuali BPJS itu hampir sama dengan koas. Mereka setelah jaga malam kan besok paginya libur. Kalau koas ya besok kalau nggak tidur ya wis besok ketika harus kemudian ada seminar atau ada presentasi gitu ya teman Anda mulai muka kan ditakoni dokter itu ya, karena kadang yang ditanya bukan hanya yang maju tapi juga peserta. Oke, itu gambarannya di koas kulit. Ya, reaksi hipersensitivitas merupakan reaksi imun yang patologis, ya, patologis sebetulnya berlebihan sehingga bisa menimbulkan kerusakan jaringan. Ini tadi yang kita bicarakan ada 4. Oke, ini sudah ada yang di blog yang lalu, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini adalah gambaran alergi. Mungkin ini pernah ada yang tahu atau pernah mengalami, ya, setelah makan apakah udara yang dingin, mungkin ada yang kena debu, atau kadang ada yang nekan pinggiran sini atau apa gitu, ya, terus benjol gitu ya, benjol seperti ini, atau makan makanan ikan laut, tetapi terutama biasanya yang ada cangkangnya. Jadi udang itu kan ada cangkangnya ya sebetulnya, udang, kemudian kepiting mungkin, kerang seperti itu. Tapi kalau yang ikan biasa itu biasanya tidak. Alergi adalah reaksi hipersensitivitas yang dimediasi imunoglobulin E terhadap alergen tertentu. Di sini ada aktivasi sel mast dan basofil. Jadi alergen tersebut bahan apa itu yang mengenai tubuh seseorang, karena tidak semuanya orang itu punya sifat alergi. Jadi sistem imun itu memang tiap orang berbeda. Ada yang perlu nanti camkan terus adalah bahwa tiap individu itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, terutama sistem imunnya itu akan sangat-sangat. Ada yang istilahnya mungkin kebal gitu ya, temennya semua flu, nyuntong menang gitu ada yang flu itu disawana terus sekarang besok itu sudah katut. Ada yang punya alergi, ada yang makan apapun tidak masalah ya, ada yang kena debu sedikit itu sudah rinitis, ini bersin-bersin,
ada yang aman-aman saja. Nah, ini alergen tersebut akan mengaktifasi sel mast dan basofil sehingga akan terjadi pelepasan histamin, nitotrin, kinin, dan lain-lain. Di mana histamin inilah sebagai mediator ya untuk alergi yang akan menyebabkan gejala utama terjadinya alergi. Secara epidemi dikatakan 22% penduduk dunia itu menderita alergi dan 5% dewasa, 8% pada anak-anak itu alergi terhadap makanan. Dan ini akan kasusnya nampaknya juga meningkat. Untuk mekanismenya, di mana reaksi terjadi terhadap zat yang tidak berbahaya sebetulnya. Ya, ini bahan tersebut tidak berbahaya, tetapi itu secara umum. Tetapi untuk si A tersebut itu berbahaya. Ya. Misalnya debu, makanan, obat, dan ini ada 4 tipe, di mana yang reaksi alergi ini masuknya ke tipe 1, hipersensitivitas anafilaktik. Di mana secara patofisiologi ini melibatkan imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini akan terikat pada sel mast dan basofil. Kemudian sel mast dan basofil ini akan melepaskan mediator yaitu histamin. Histamin ini nanti akan mengenai reseptor-reseptor yang ada di kulit. Kemudian dari reseptor itu akan diteruskan ke saraf yang ada di tulang belakang. Kemudian dari saraf yang ada di tulang belakang akan diteruskan ke otak. Ada belum? Ini ada blok yang tentang khusus saraf itu? Belum ya? Belum ya. Oke, jadi nanti mungkin di situ akan dipelajari lebih lanjut. Dia akan saraf yang dari tulang belakang itu akan meneruskan rangsangan berupa alergen tadi ke talamus, ya, talamus itu salah satu bagian yang ada di otak. Kemudian dari talamus itu akan ke somatosensoris yang ada di korteksnya otak. Nah, dialah yang akan menerima, kemudian mengolah, dan kemudian menyampaikan ke seluruh bagian tubuh kita, ke kulit, ke tangan, ke otot dan sebagainya. Untuk apa? Ini timbul rasa gatal. Gatal terus sitokin juga. Seperti itu, ya. Jadi perjalanannya akan seperti itu. Atopi adalah kecenderungan genetik untuk membentuk imunoglobulin E terhadap alergen inhalan. Peran histamin di sini ada reseptor H1, H2, dan H3. H1 itu letaknya di otot polos, dia menyebabkan kontraksi otot polos, peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga terjadi ekstravasasi plasma ke jaringan sehingga timbul pembengkakan tadi, ya, dengan gambar yang akan. Kemudian ada sekresi mukus. Nah, ini pilek, seperti pilek itu ya, bersin-bersin kemudian meler karena keluarnya mukus, dan kemungkinan untuk bronkokonstriksi sehingga terjadi asma. Bronkokonstriksi, bronkusnya spasme sehingga terjadi timbulnya asma. Tapi karena kita bicaranya integumen, asmanya tidak kita bicarakan. Kita lebih bicara tentang apa yang terjadi pada kulit, alergi pada kulit. Kemudian H2 itu ada di lambung dan jantung sehingga bisa sekresi asam lambung dan vasodilatasi. Kemudian H3 ini di otak, dia yang menghambat pelepasan neurotransmitter histamin dan sebagainya, sehingga obat-obat anti alergi biasanya ngebloknya ke H3 supaya otak tidak mengeluarkan histamin dan segala macamnya ini, sehingga tubuh tidak terus-menerus menimbulkan reaksi alergi. Ya, alergen itu adalah zat yang memicu produksi protein E, dimulai rutenya bisa inhalasi, bisa ingesti makanan, bisa kontak, atau memang dimasukkan ke pembuluh darah.
obat-obatan itu bisa menimbulkan alergi, termasuk yang saya bilang Stephen Johnson itu kebanyakan karena obat, jarang sekali karena makanan atau yang lain. Jadi ketika kita memberikan obat itu juga harus rasional, gitu ya. Dibutuhkan banget kan obat tersebut atau tidak? Kadang paracetamol itu adalah untuk antipiretik ya, anti panas, obat yang bahkan bisa dibeli di bukan toko obat ya, dimanapun, di Maret itu ya, Alfamaret, Indomaret, Family Mart, Sopoy sembarang ya, itu bisa ada, berarti kan ini termasuk obat yang bebas. Tetapi paracetamol pun bisa menyebabkan yang nanti kita bicarakan Stephen Johnson. Saya pernah ada pasien dulu pada waktu koas dikirim dari ruang anak pindah ke kulit, bagian kulit karena mengalami Stephen Johnson dan penyebabnya adalah paracetamol. Tetapi pada waktu itu belum diketahui penyebabnya, yang jelas anak ini panas gitu ya. Ternyata awal Stephen Johnson itu juga seperti flu. Jadi karena flu panas dikasihlah paracetamol, terjadi Stephen Johnson. Jadi reaksi alergi tubuh orang anak itu Stephen Johnson itu gambarannya seperti kena air panas, jadi ada gula-gula ya. Dan itu juga terjadi di mukosa, di bagian dalam. Maka ya anaknya tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian yang bahaya adalah di saluran nafasnya, karena di sana juga terjadi pembengkakan. Nah, saat itu seingat saya sempat diberi paracetamol di rumah sakit, karena kan tidak tahu ya ini penyebabnya karena apa. Tapi kemudian segera dihentikan dan diberi obat-obat antinya. Jadi paracetamol ternyata bisa menyebabkan alergi. Jadi alergen paling umum adalah itu di negara-negara tropis, tumor dan rumah ini pemicunya. Nah, macamnya alergi bisa karena makanan, rinitis, alergi, pilek-pilek itu, alergi obat dan kulit. Ini alergi makanan. Respon imun spesifiknya terutama karena makanan yang mengandung protein. Biasanya karena protein. Ada juga 1-2 orang yang alergi terhadap karbohidrat. Jadi itu sangat mungkin juga. Enak ya langsing terus. Aku ini sembarang belum kalau alergi deh belas oleh makanan. Nah, jadi kebanyakan alergi itu karena protein. Jadi kalau nanti ada pasien Anda yang alergi itu, Anda sebagai dokter itu kan bahwasanya harus luas yang Anda pelajari nanti banyak. Tidak hanya anamnesa, mendiagnosa, memberikan obat, tetapi juga memberikan KIE ya, istilahnya ya. Jadi untuk gaya hidupnya, cara hidupnya harus bagaimana, termasuk makanan. Anda pasti ditanya, saya boleh makan apa, yang tidak boleh makan apa dok? Biasanya kan seperti itu. Nah kalau itu gak usah dihafal banget ya. Pokoknya kalau alergi dari makanan, kebanyakan karena protein. Kebanyakan bisa juga karena itu yang repotnya agak gitu ya. Tapi pertama proteinnya aja yang dikurangi. Pokoknya saeling murah protein ini buah-buah gitu ya. Yang pasti kan ikan. Biasanya protein yang hewani ya, kan telur, terutama protein telur. Kemudian kalau ikan itu kebanyakan adalah yang ada cangkangnya. Tapi juga ada yang alergi susu dan sebagainya. Umumnya pada anak-anak alergi yang kelas 1 itu dari susu sapi, putih telur, kacang, ikan. Untuk yang kelas 2 dari tanaman buah dan sayur yang menyebabkan oral allergic syndrome. Yang kalau sudah kena ini ya repot ya. Biasanya kan kita kalau alergi terhadap susu, anak itu diberi soya, ya kan, susunya yang soya. Nah, kalau terhadap protein ini pun juga ya repot ya, karena apa? Kita harus mikir anak itu harus tumbuh kembang. Jadi proteinnya bagus, itu nanti pelajaran kuliah yang lain lagi ya, mikirin ya apa caranya ngasih protein ya.
Kemudian rinitis alergi, ini inflamasi mukosa hidung karena alergen. Gejalanya bersin, hidung berair, tersumbat, gatal, 10-40% populasi. Ini ada yang mengalami hay fever seumur hidup. Hay fever itu ini ya karena serbuk, debu dari serbuk. Kemudian 12-65% mengalami pilek atau kalau ada paparan dari alergen. Ini bisa debu, bisa suhu, ya, terutama suhu dingin. Kemudian alergi obat termasuk reaksi simpang dari obat yang melibatkan mekanisme imunologi. Jadi bukan side effect, ya. Kalau efek samping itu memang ada, biasanya sudah dituliskan di kemasan dari obat tersebut. Kalau reaksi alergi ini berbeda lagi, ya, reaksi samping obat karena tiap orang berbeda. Tapi kalau efek samping dari obat itu hampir semua orang akan mengalami. Misalnya side effect-nya adalah ngantuk, ya, hampir semua orang, kecuali tapi ada juga orang yang minum obat apapun itu gak ngantuk-ngantuk, itu ya ada, tapi jarang, ya. Kemudian misalnya side effect-nya adalah jantung yang berdebar, nah kemungkinannya juga ada. Tapi kalau alergi ini berbeda lagi. Tidak semua reaksi simpang obat berupa alergi muncul bisa pada dosis normal. Jadi tidak selalu kalau kelebihan dosis baru terjadi alergi. Dosis normal pun bisa terjadi alergi. Yang bahaya itu adalah kalau per oral, obat-obatan itu kan bisa per oral dan per enteral. Ya, per enteral itu yang dimasukkan ke baik IM maupun IV. Kalau yang per oral ini kan masih melewati banyak barier. Masih ada lambung, itu dianjurkan di situ, ada HCl, ada segala macam. Nanti yang nyampe di usus halus itu mungkin juga tidak semua. Obat-obat itu kan tidak semua bahan yang adalah bahan aktif. Untuk membuat obat itu juga ada bahan tambahannya sehingga obatnya jadi kelihatan besar seperti itu, ya. Nah, berarti yang akan diserap lagi di usus halus itu kan akan lebih berkurang lagi. Jadi relatif lebih aman. Meskipun hal itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi, terutama antibiotik. Ya, ada orang yang begitu minum antibiotik langsung gatal. Itu kalau Anda memberikan obat nanti setelah Anda lulus dokter, ya, itu Anda bertanggung jawab sendiri. Kalau sekarang tanggung jawabnya di kita. Nanti waktu koas tanggung jawabnya di dosen-dosen yang ada di rumah sakit. Ketika Anda lulus dokter, tanggung jawab di Anda sendiri. Itu waktu koas itu rasanya, aduh, wong kok kurang keren sih, gitu ya. Orangnya, dosennya itu rasanya kok galak-galak gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin enggak ya, karena nggak boleh gitu ya. Tapi ternyata ketika sendiri sudah jadi dokter, di ruang praktek ini sendiri terus lupa bagi obatnya ya kalau itu ada kemungkinan terjadi. Jadi dulu saya awal bekerja di klinik gitu ya, kalau kita bekerjanya seperti di puskesmas itu lebih enak. Obatnya itu kan sudah ada di puskesmas itu, Anda tinggal ngapal obat yang ada di situ apa. Oh, adanya paracetamol mereknya Sanmol misal. Terus obat apa. Yes. Yang diapakan begitu. Nanti rada angel-angel lupa gitu ya, bisa ditulis anti hipertensi. Itu orangnya bagian obat di puskesmas itu pasti sudah tahu. Sorry Mbak, saya lupa obat yang di sini apa. Padahal memang lupa bener. Kan bisa aja ya. Pelajaran segitu banyak, pasien ini kok gak tahu penyakit ini gitu ya. Kemudian diingat-ingat, oh iya ini obatnya itu, aduh, anti radang itu jenenge apa ya, lupa. Ya sudah, anti radang itu masih mungkin. Tapi kalau Anda praktek di klinik ya, kemudian Anda nulis resep, itu kan mungkin aja resep itu akan keluar, dibelikan di apotek luar. Lali kontraknya terus nulis
karena saya pernah seperti itu. Mau buka buku obat itu ada ya, ada IMS, ada DOI, isinya nama obat-obatan, misalnya untuk penyakit kulit, jamur untuk obat jenenge apa untuk ini obatnya apa jenenge namanya itu bisa. Tapi kan ya tidak mungkin ya ada pasien di depan Anda terus sebentar ya Bu buka ini waduh wis gak balik pasien. Ditenang iso tangga dokter ini kan gitu ya. Itu apa dinamika nanti kalau sudah lulus. Tapi tidak apa-apa. Pasti itu dilewati dan pasti akhirnya bisa. Nah, alergi obat ini tergantung jenis obatnya, dan molekulnya, metabolisme, kondisi pasien, dan sebagainya. Pasien-pasien yang sistem imunnya nggak bagus, seperti orang-orang HIV, ada kemungkinan alerginya akan menjadi lebih besar. Berdasarkan ini ada tipe 4 tipe itu. Kemudian alergi kulit, contohnya dermatitis kontak, itu gambarannya seperti itu. Penyebabnya bisa zat kimia, kosmetik, logam, pakaian, atau pestisida. Gambaran ini itu kadang terjadi ketika ibu-ibu, ya ibu-ibu, kalau bapak namanya belum lah ya, mencuci pakaian menggunakan deterjen. Itu kebanyakan bisa terjadi. Ini tuh gatal lama-lama perih. Ya, gatal lama-lama perih. Ada orang yang tahan, tidak masalah. Tapi ada yang nggak tahan. Ada yang merek tertentu dia nggak apa-apa, tapi dengan merek yang lain bermasalah, bisa saja. Terjadi inflamasi lokal pada kulit akibat kontak dengan bahan-bahan tersebut. Bisa dermatitis kontak iritan atau dermatitis kontak akut. Kalau iritan ada proses sensitisasi. Kalau yang akut tanpa ya, yang iritan itu tidak ada sensitisasi, jadi begitu kena langsung. Kalau yang akut itu biasanya sekarang itu nggak apa-apa, tapi kemudian menggunakan bahan tersebut terjadi dermatitis. Nah, alergi ini biasanya akan menyebabkan rasa gatal atau bahasa dokter medisnya adalah pruritus. Pruritus adalah perasaan tidak menyenangkan yang menimbulkan keinginan untuk berlarut. Bisa mempengaruhi aspek psikologis maupun fisik. Wah, telan ini kan besukan ya. Ngomong-ngomongan apalagi sama apa cowok ganteng atau cewek cantik ngono ya. Sok wah tangan ini terus kan yo meresahkan ya. Karakteristiknya dari ringan sampai berat, terus menerus atau hilang timbul, bisa lokal atau general. Mungkin ini Anda pastilah pernah mengalami selama hidup Anda mulai kecil sampai sekarang gitu ya, pasti pernah. Mulai yang digigit nyamuk toh bisa begini ya. Mari ya dok ini ya. Jadi mekanisme fisiologisnya dihubungkan dengan teleneuron bebas di epidermis, di mana rasa gatal muncul dari sensasi kulit secara sadar untuk refleks menggaruk. Ya. Tujuan ini adalah untuk menghilangkan rangsangan gatal itu, tapi juga bisa memperburuk dengan terjadinya kerusakan kulit. Anda kalau buat teman terus gitu, kalau tergantung kulitnya ya, kadang ada yang kemudian jadi nyeri kan, jadi perih, karena mungkin ada epidermisnya yang udah terkelupas. Tapi kalau sudah gitu hilang gatalnya, iya ganti sensasinya, ganti nyeri. Pada dasarnya bisa dihilangkan dengan trauma, yaitu mengganti rasa gatal dengan rasa sakit. Tapi akan menyebabkan perubahan kronis di kulit seperti lignifikasi, ekzema, ekskoriasi, bahkan laserasi. Mekanismenya sebetulnya belum bisa dijelaskan jelas ya. Di situ ada beberapa mediator, yang pasti diketahui adalah histamin, tapi kemudian juga dikatakan ada tentang peptida opioid dan 5-hidroksitriptamin. Ini pokoknya sing ujian paling histamin. Nah, pruritus
pruritus atau rasa gatal ini bisa karena memang penyakit kulit, bisa karena penyakit sistemik. Jadi ada beberapa penyakit sistemik yang menimbulkan gejala, ya. Anda harus nanti tahu mana kausa, mana gejala, ya. Yang diobati kausanya. Kalau Anda koas, kausanya. Tapi kalau Anda sudah jadi dokter, simptomnya, gejalanya juga harus diterapi. Kalau enggak, pasti Anda tidak balik. Karena orang sakit panas, flu, Anda kasih untuk menghentikan flu-nya saja, panasnya enggak, ya orangnya akan merasa enggak, kok panas-panas ya. Jadi gejalanya juga akan diterapi. Dan biasanya kita akan mempelajari kausanya dulu harus diketahui, dan itu yang harus diterapi. Gejalanya saja diterapi, kausanya tidak, ya tidak akan sembuh. Kausanya diterapi pasti sembuh, tapi perjalanan untuk jadi sembuh, simptomnya, gejalanya masih terasa. Nah itu kalau Anda ingin meyakinkan pasien bahwa Anda kalau berobat ke saya sembuh, gejalanya juga harus diterapi. Beberapa penyakit kulit, misalnya serosis atau kulit yang kering. Jadi kalau kulit itu terlalu kering, itu biasanya juga bisa menimbulkan rasa gatal. Kemudian dermatitis atopik, dermatitis kontak alergi, infeksi parasit bisa, kutu, termasuk jamur, ya. Dan beberapa penyakit sistemik, gangguan ginjal dan hati. Hati itu baik dengan kolestasis maupun tidak. Ginjal itu yang paling sering. Jadi pasien gagal ginjal itu biasanya kulitnya jadi kering karena efek dari yang tidak bisa di golongannya kreatinin, itu dia akan tinggi, ya, kreatininnya tinggi. Nah itu yang akan menimbulkan kekeringan kulit dan itu yang akan menimbulkan gatal. Jadi biasanya kulitnya itu kalau bahasa Jawanya besisik, ya, putih-putih gitu, terus gatal, terutama biasanya di daerah kaki, itu biasanya pada pasien-pasien gagal ginjal akan demikian. Kemudian liver, ya, gangguan liver itu juga seperti itu, mungkin sirosis. Kemudian HIV, hepatitis C, kemudian penyakit hematologi seperti defisiensi besi dan polisitemia vera. Polisitemia vera itu apa? Semua sel darahnya turun. Kemudian gangguan endokrin, diabetes, ya, penyakit paraneoplastik, limfoma, tumor dan sebagainya. Ini epidemiologinya. Kemudian klasifikasinya ada pruritoseptif, neuropatik, neurogenik, dan psikogenik. Pruritoseptif ini adalah tipe yang paling umum ditemukan di dokter kulit. Rasa gatalnya karena proses tadi imunoglobulin E merangsang sel mast dan basofil untuk mengeluarkan mediator yaitu histamin. Kemudian dari histamin itu akan merangsang otot polos di pembuluh darah, ya, sehingga terjadi inflamasi, proses inflamasi, kemudian kerusakan pada kulit. Ada perubahan struktur pelindung kulit, dapat menimbulkan pruritoseptif. Ini orang-orang yang usia lanjut, epidermisnya mulai makin tipis, kemudian kolagennya menurun, mungkin bantaran lemaknya juga menurun, sehingga untuk mengikat air itu juga menurun sehingga kulitnya menjadi kering. Nah, ini bisa terjadi pruritus atau gatal yang jenis pruritoseptif. Jadi ini yang paling sering terjadi jenis
pruritus atau gatal pada kulit yang disebabkan karena reaksi alergi. Secara fungsional karena kulit kering atau miliaria itu bahasa ininya miliaria itu butir-butir kecil di kulit. Bahasa ininya tahu miliaria misal ya, ngerti ya? Ya wis aku lupa bahasa Indonesia nih opo. Kemudian ada reaksi alergi, reaksi iritan karena dermatitis, karena popok, karena kontak iritan, karena infeksi, dan dermatosis. Yang neuropati, jadi neuro pasti berhubungan dengan saraf, adanya kerusakan pada neuron sensorik sentral atau perifer sehingga menyebabkan rangsangan pada neuron pruritus tanpa adanya rangsangan pada kulit yang bersifat pruritogenik. Jadi tidak ada alergen, tetapi karena kerusakan sarafnya sehingga timbul gejala gatal. Ya, kalau yang prurituseptif tadi ada alergennya, ada penyebabnya. Kalau ini karena sarafnya memang yang bermasalah. Disebabkan lesi primer atau disfungsi pada jalur aferen dari sistem saraf. Karena lokasi kerusakan saraf yang sesungguhnya jauh dari lokasi gatal yang sebenarnya, menggaruk rasa gatal neuropatik tidak efektif. Jadi buku-buku ini ya gak hilang-hilang ya, karena penyebabnya adalah di sarafnya. Sering diikuti dengan gangguan sensorik seperti parestesi, hiperestesi, atau hipoestesi. Parestesi itu rasa raba yang menurun, ya. Hiper itu terlalu, ya. Hipo itu turun. Nanti mungkin di saraf, di neurologi akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian yang psikogenik dihubungkan dengan gangguan psikologis, biasanya muncul dengan rangsangan berlebihan untuk menggaruk kulit yang sebenarnya normal. Ini melibatkan gangguan otak atau psikiatri. Mekanismenya belum bisa terlalu dijelaskan. Pada pruritus neurogenik dan karena penyakit sistemik muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem organ di luar kulit. Jadi satunya saraf, satunya mungkin ginjal, mungkin liver, ya, jadi penyebabnya bukan di kulitnya. Rasa gatal ini ditransmisi melalui sistem saraf pusat, tapi belum ada bukti mengenai mekanisme patologis saraf yang bisa ditentukan. Ya, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kok bisa timbul rasa gatal dan kemudian refleks untuk menggaruk karena sinyal jadi alergen ya mengenai permukaan kulit biasanya, kemudian dia akan merangsang imunoglobulin E untuk merangsang sel mast dan basofil untuk mengeluarkan histamin. Kemudian histamin itu akan berikatan dengan reseptor yang ada di mechanical insensitive C fiber atau mechanically sensitive C type fiber. Ini adalah nama-nama saraf ya. Kemudian dia akan melanjutkan ke dorsal ganglion yang ada di medulla spinalis. Jadi dari sini, dari kaki, dari semua ditangkap oleh saraf-saraf ini ya, kemudian akan diteruskan ke ganglion yang ada di tulang belakang, kemudian menyeberangi traktus spinotalamik ke talamus yang ada di otak, kemudian ke korteks somatosensorik. Ya, korteks itu di sini ya, di seluruh permukaan otak besar. Kalau talamus itu bagian dari batang otak.
Kemudian ini yang akan bertanggung jawab atas lokasinya di mana, intensitasnya di mana, tidak nyamannya gimana, kemudian timbul dorongan untuk menggaruk atau gerakan menggaruk. Jadi yang mengurusi ini terakhirnya tetap adalah otak. Ini terapinya adalah penyakit yang mendasari, yang penting intervensi non farmakologi, memberi pelembab, menghindari iritan, mengurangi stres dan sebagainya. Jadi kalau ada pasien ya datang dengan keluhan gatal, maka yang harus ada di pikiran kita adalah kemungkinan penyebabnya tadi. Bisa memang gangguannya di kulitnya, jadi ini masuk penyakit kulit. Bisa karena saraf neurogenik, bisa juga karena penyakit sistemik, bisa juga karena psikologis. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anamnese, gali di situ, ini menujunya kemana. Sambil kemudian setelah anamnese, fisik diagnostik. Jadi jalurnya memang selalu begitu. Setelah ngobrol, gali ini semaksimal mungkin. Kadang dengan anamnese yang bagus itu Anda sudah bisa menemukan diagnosa. 80% diagnosa itu bisa ditemukan dari anamnese yang bagus. Ya. Nanti kalau Anda sudah koas seperti itu. Kadang pemeriksaan fisik diagnostik itu sulit kadang menemukan. Ya, kadang telinga yang baru, telinganya koas dengan telinganya PPDS dengan telinganya spesialis itu sudah beda. Dulu saya kalau ini dengarkan suara jantungnya. Ledep, ledep. Ada udah diajarin suara jantung? Udah kan ya? Bunyinya kalau diistilahkan omongan ledep gitu ya. Dep. Itu ada suara ininya, dengarkan. Masih dia kok tidak terdengar menurut telinga saya. Kalau telinganya yang tiap hari mendengar, dia akan tahu. Seperti itu nanti gambarannya. Jadi Anda tentukan kemudian 4 hal tadi. Apakah memang secara fisik diagnostik ini kelihatan beda? Kalau ya, berarti Anda mulai berpikiran penyakit-penyakit kulit yang ada. Tapi bisa juga gak jelas, gak ono melentingnya, gak ada perubahan di kulitnya. Ya, tapi dia merasa gatal. Berarti apalagi yang harus dipikirkan? Bisa sistemik, bisa neurogenik, bisa psikologi. Berarti apa? Untuk mendedenya, mendiferensial diagnosenya. Pemeriksaan apa lagi? Boleh dong, usul boleh. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya apa harus engkau? Ya, akan ada lagi. Tapi Anda sekarang sudah punya pikiran. Kalau anamnese tok gak iso ngenekno diagnosene apa, dilihat PD-nya. Ini juga kaya kulite gak apa-apa, cuma rodok-rodok kering. Berarti kayaknya bukan karena penyakit kulit, bukan yang probioseptik tadi. Berarti kemungkinannya sistemik, kemudian neurogenik atau psikologi. Pakai pemeriksaan lab baru akan diketahui. Pemeriksaan lab apa terserah kamu, Anda mikirnya lebih kemana dari anamnese tadi. Kemudian dari ciri-ciri yang lain, di sikile kok ya bengkak kakinya, apa enggak ginjal ya. Silakan pemeriksaan lab untuk ke arah ginjal. Ya, nanti di blog yang ada ginjalnya Anda pasti tahu nanti ya. Nah, setelah itu baru Anda tahu, oh gak apa-apa ginjalnya. Berarti tinggal mereka saraf ya, psikologi. Coba digali psikologinya. Kalau sarafnya kan ya gak roh ya, angel, sulit memeriksa saraf itu tadi ya. Kalau mungkin psikologinya juga aman, kemungkinan neuro. Berarti kalau Anda nak bingung iki ya apa terusan iki ya, rujuk ke, tapi rujuknya nak bener. Jadi jangan orang neuro apa sih penyakit kulit dirujuk nang aku iki.
kok asen dokter Hendi mati saya ya. Jadi itu untuk memberi gambaran nanti untuk menentukan diagnosisnya ada 4 yang ada di pikiran Anda, akan lebih ke yang mana. Jadi kalau penyakit kulitnya sudah ada, pikirkan juga yang lain. Untuk bisa membedakan itu dengan pemeriksaan radiologi. Kalau secara imunologisnya yang bisa dijelaskan hanya yang memang penyakit kulit karena alergi. Terapinya kalau yang memang betul itu ya tinggal diberi anti-histam, dibuktikan mediator. Tapi kalau penyebab yang lain, sistemik, neurogenik atau psikologi, ya masing-masing itu yang harus diatasi kausal. Kemudian urtikaria ini juga menimbulkan rasa gatal, tetapi dia lebih gambarannya berbeda ya. Ada menonjolnya, ada udin kulit atau mukosa, ada area kemerahan yang biasanya menyertai sensasi gatal dan akan menghilang perlahan dalam 1 hari. Ini juga reaksi alergi yang biasa terjadi. Jadi ini bukan penyakit tapi suatu reaksi kulit yang membentuk pola. Etiologi dan klasifikasinya bisa karena imunologi, bisa karena fisik, dermatografisme, karena dingin, karena kolinergik, karena tekanan dan sebagainya, atau karena agen pelepasan sel emas, karena idiopatik, karena tidak diketahui penyebabnya, atau non imunologi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun, angioedem yang berbeda, jadi ada atau tidak urtikaria merupakan sindrom herediter angioedem atau sindrom angioedem urtikaria. Tipe klinisnya ada yang akut, ya onsetnya akut, berulang kurang lebih 30 hari, bentolnya besar dan sebagainya. Ini ada reaksi komplement yang dimediasi seperti serum sickness, perlu pemeriksaan darah lengkap, globulin dan biasanya juga antibiotik penisilin. Sering disertai dengan angioedem. Kalau yang kronik biasanya intoleransi terhadap salisil dan benzoat. Urtikaria idiopatik kronik biasanya menyerang orang dewasa dan lebih sering wanita dibanding pria. Jadi berulang dan menetap. Kemudian kalau nyeri, ya, tadi biasanya sensasi atau rasa yang ditimbulkan karena alergi pada kulit adalah urtikaria atau gatal. Tetapi juga bisa berlanjut menjadi nyeri. Jadi nyeri ini sebetulnya adalah kelanjutan dari gatal. Rasa gatal itu adalah nyeri yang paling ringan. Itu yang kita rasakan sensasinya sebagai gatal. Jadi nyeri itu adalah juga proses imun, di mana ini adalah bagian dari proses inflamasi. Inflamasi itu kan ada kalor, dolor, humor, dan fisiotesa. Ini patofisiologinya ada paparan alergen, terjadi sensitisasi. Nah, ini menembus lapisan kulit yang diserang oleh sel Langerhans, kemudian terjadi alergen, ini akan diproses sehingga muncul tubuh membentuk imunoglobulin E, kemudian imunoglobulin E melekat pada sel emas dan basofil, dan kemudian kulit melepaskan histamin, prostaglandin, dan sebagainya. Histamin, PG, dan bradikinin ini mengiritasi atau mengaktifkan nosiseptor atau reseptor nyeri yang ada di kulit, sehingga selain
rasa nyeri yang terjadi juga bisa gatal, sensasi terbakar atau hipersensitivitas dari kulit. Jadi memang gatal itu adalah sensasi paling ringan dari nyeri. Nah, setelah timbul gatal, kemudian bisa juga kemudian akan makin lama menimbulkan rasa seperti terbakar dan mungkin nyeri. Untuk paparan berulang, alergen berulang, terjadinya reaksi alergi, ini mulai ada gatal, ruam dan kemerahan, pembentangan, dan nyeri. Jadi ini adalah reaksi-reaksi inflamasi. Untuk reaksi inflamasi Anda bisa lihat lagi di blog yang lalu, ya. Oke. Nah, dampaknya bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau tidak ditangani dengan baik, ya akan menyebabkan gangguan jangka panjang. Jadi, kalian bisa lihat penyakit-penyakit kulit seperti ini kadang diawali dengan gatal yang sangat, karena ini sudah refleks, ya. Jarang kita bisa diam aja tuahan, itu jarang, ya. Pasti ada refleks untuk menggaruk. Apalagi kalau tidak segera diatasi, maka itu akan menyebabkan tadi itu ya, luka dan sebagainya, sehingga menimbulkan nyeri. Atau dari proses penyakit itu sendiri. Nah, yang terakhir tentang Stevens-Johnson syndrome, ini yang saya katakan tadi, bahwa obat-obatan itu adalah penyebab paling sering reaksi alergi yang dinamakan Stevens-Johnson syndrome. Gambarannya seperti ini. Jadi biasanya ini menimbulkan gejala yang sistemik, tidak hanya tangan, itu tapi biasanya keseluruhan. Tipe yang paling berat adalah necrolysis epidermic toxic. Ini versi Stevens-Johnson yang paling berat. Reaksi ini bisa sangat gawat dan harus segera diobati untuk menghindari kematian. Untuk yang versi paling ringannya namanya erythema multiforme. Jadi masih kemerahan-merahan wajah. Kemudian dia akan memberat sampai terjadi seperti ini, adanya gula, seperti orang terbakar, dan itu di seluruh tubuh, baik kulit maupun mukosa. Penyebabnya hampir semua kasus, ya, biasanya karena obat-obatan, terutama antibiotik. Jadi kalau ada kasus Stevens-Johnson, sebaiknya hentikan semua pengobatan. Jadi misalnya orangnya sebelum Stevens-Johnson itu sakit flu, hentikan obat flu. Mandek, kita harus cari penyebabnya. Kalau misalnya orangnya sakit perut gitu ya, atau sakit ginjal dan sebagainya, harus dihentikan itu semua obatnya. Kemungkinan penyebabnya paling mungkin dari obat-obatan itu apa? Itu harus betul-betul dihentikan. Karena kalau kita bingung, nggak tahu, obatnya terus mulai bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Proses Stevens-Johnson-nya kan jalan terus. Yang berbahaya itu tadi adalah yang bagian mukosa. Yang di kulit terjadi gula, itu juga bahaya. Seperti orang yang kombus atau terbakar, terjadi ekstravasasi cairan internal ke situ, sehingga orangnya terjadi dehidrasi. Orang yang kombus itu biasanya penyebab kematiannya adalah dehidrasi. Obat anti nyeri, kemudian ya dia ibuprofen, paracetamol juga bisa. Reaksi ini dialami segera setelah memulai mengkonsumsi obat bisa, atau bisa sampai 2-3 minggu. Biasanya dimulai dengan demam, sakit kepala, batuk, pegel dan sebagainya. Kemudian mulai ada ruam berwarna kemerahan, kemudian akan meluas, kemudian kulit melepuh, melepuh seperti terbakar dan mudah lepas kalau digosok. Jadi
biasanya orangnya setengah agak tidak sadar seperti itu. Kalau yang 10 itu lebih lagi, lebih berat lagi. Kulit yang luas ini mengelupas. Pada beberapa orang kuku dan rambut juga bisa lepas. Pasien melepuh pada mukosa termasuk mulut, tenggorokan, dan semuanya. Kehilangan kulit dalam 10 berupa luka bakar. Di kasnya itu adalah seperti pombus tanpa ada gejala diawali dengan kejadian kena air panas atau dan sebagainya. Jadi hati-hati ketika Anda memberikan terutama antibiotik, ya, apalagi yang parenteral, ya, yang dimasukkan, Anda harus pastikan. Makanya di rumah sakit itu biasanya saya ditanya apakah punya alergi obat. Ya. Jadi kalau ada alergi, misal saya itu kalau minum golongannya yang silin-silin itu mesti gatel. Oke, berarti cari yang model yang lain, ya, misalnya Cephalosporin generasi ke berapa, itu yang obat-obat yang lebih ke zaman sekarang. Tetapi harus tetap waspada karena ada kemungkinan orang ini alergi juga terhadap obat yang lain. Jadi kalau yang demikian, pasien ini kemudian bukan pasien rawat inap. Rawat inap itu bisa dilihat terus-menerus. Yang bahaya itu adalah pasien yang pulang, ya, yang tidak rawat inap atau rawat jalan. Maka ketika Anda memberikan obat, jangan lupa untuk memberitahu kalau ada setelah minum obat gatal, sesek dan sebagainya, harus segera kembali ke Anda atau ke rumah sakit. Kalau gatal yang tadi itu ya, urtikaria gitu itu masih bisa lah, masih gatal aman gitu ya. Tetapi kalau yang mengenanya sudah pembengkakan di mukosa saluran nafas, bukan bahaya. Ya, termasuk yang paling bahaya adalah distension. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Absennya sudah? Ini. Itu harus nanti siang kok ambil bisa? Enggak, biasanya udah komplit. Harus nunggu print yang shopnya belum di print. Bisa sih, tapi nanti siang. Iya, nanti sih. Ada ya? Bisa kan? Kamu nggak tuh? Irfan? Tracking desk. Aku traveling ya? Iya, sama kan kita. Kamu tracking desk kamu? Besok pagi. Fatima? Panggilin Meisha. Enggak, bentar kalau kayak Udah ada filenya kan? ada Tinggal Bima? Bima. Tadi ada kemarin. Kasih di kamu pakai di sini ngeprint apa? Enggak. Jadi nggak boleh laptop, gadget masih. Ya udah baca aja dulu. Kayak di aku. Materinya nanti saya kirim ke Indo ya. PPT-nya. Gary.